Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away, no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. One day we will see face to face, Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free, free indeed, Jesus. One day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, when we see you, Jesus, when we see you face to face, oh, on that day. Yes, one day we will see face to face, Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed
Shalom Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur karena pada akhirnya kita akan mengakhiri Mazmur 23. Sebuah seri panjang sampai seri yang ke-8 sekarang. Saya mengucap syukur karena saya percaya tiap-tiap kita diberkati oleh bagian demi bagian dari seri Mazmur 23 hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan bagian yang terakhir dari ayat 6b di bawah tema hidup aman selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau menginspirasikan Daud sebuah tulisan yang sangat indah yang berasal dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Hamba berdoa supaya bagian penutup ini sungguh-sungguh menjadi klimaks, menjadi berkat untuk kami semua tanpa terkecuali. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca bagian ini bersama-sama, Mazmur 23 ayat 6b. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris. And I will dwell in the house of the Lord forever. Bapak Ibu, saya dari 11 bersaudara, saya termasuk salah satu dari anak-anak orang tua saya yang senang diam di rumah. Kemanapun saya pergi, ke sekolah, ke gereja, kemanapun saya ingin segera kembali ke rumah karena saya senang diam di rumah. Saya senang melakukan semua aktivitas di rumah, apa saja aktivitasnya. Mulai dari belajar, mulai membersihkan rumah, itu hobi saya. Semua hal yang dilakukan dalam rumah. Nah, sesudah saya dan Pak Riki menikah, saya pun senang melakukannya itu. Saya senang diam di rumah. Pak Riki senang pergi keluar untuk pelayanan dan sebagainya. Saya senang diam di rumah. Waktu kami sudah pindah ke sini, ke California, saya juga senang diam di rumah. Kalau harus melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar, saya sangat merindukan rumah. Bapak Ibu, tahun lalu bulan Juli kami sekeluarga pulang ke Indonesia dan saya ingat sekali kalau anak-anak kami benar-benar excited untuk bertemu dengan semua sepupu mereka. Waktu mereka sampai di sana bermain, berjalan bersama, rekreasi bersama dengan semua sepupu mereka, mereka sangat senang. Tapi sesudah 3 minggu mereka katakan, Mama, kami rindu rumah. Bapak Ibu, saya percaya inilah yang terjadi dalam hidup Daud. Dalam hidup semua orang percaya. Kita semua merindukan yang namanya rumah. Home sweet home. Sebagai gembala, Daud tahu benar bahwa dia sebagai gembala merindukan rumah, tapi terutama para dombanya. Mereka merindukan sesudah perjalanan panjang selama hari itu di bawah terik matahari untuk mencari rumput, mencari air yang tenang. Mereka rindu untuk pulang rumah. Mereka rindu untuk kembali berada dalam kandangnya bersama-sama dengan sang gembala. Merasa aman dalam perlindungan sang gembala ketika mereka tidur malam. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidup orang percaya. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika kita telah menerima Dia dan percaya kepadanya born again, saya yakin tidak ada seorang pun yang mengaku saya sudah born again, saya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saya sudah lahir baru, tapi tidak pernah merindukan yang namanya rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, hari inilah yang akan kita belajar. Inilah kebenaran yang Daud tuliskan berdasarkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud mengambil kesimpulan di bagian terakhir ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai kesimpulan dari semua seri yang kita bahas selama 8 minggu ini. Kalau boleh dikatakan dalam seri Mazmur 23, kesimpulannya ada dalam bagian pertama dan bagian terakhir. Dalam ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ditutup dengan bagian yang terakhir. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih menyenangkan dari hal ini. Hal yang sangat kita nanti-nantikan untuk kembali bersama dengan Gembala Agung kita. Sehingga hari ini saya hanya akan membahas 2 hal bersangkut paut dengan bagian ini, Mazmur 23 ayat 6b. Bagian ini merupakan bagian yang terindah dan mengandung 2 arti. Arti yang pertama adalah diam dalam rumah Tuhan ini berarti diam dalam rumah Tuhan dalam dunia saat ini.
Kata diam atau dwell berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kata yasab, yang berarti duduk diam, tinggal tetap, atau berdiam di dalam. Nah, Daud menggambarkan semua hal yang dia peroleh dalam dunia ini dalam ayat 1 sampai ayat 6a yang Pak Riki bahas minggu lalu, merupakan benefit yang dia dapatkan jika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Sehingga dalam bagian 6b ini merupakan keuntungan terbesar bagi Daud, yaitu apa? Bisa diam dalam hadirat Tuhan, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagian yang pertama ini mengandung arti diam, berarti menjalin hubungan dengan Tuhan, tinggal tetap dengan Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani kata yang sama dipakai sama dengan yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 5, yaitu kata menon. Kata diam ini dipakai kata menon dalam bahasa Yunani. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal atau diam atau menon di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan carang-carangnya adalah kita. Gambaran ini gambaran yang sangat jelas, sangat simpel, sangat sederhana untuk menunjukkan bagaimana pokok anggur carang dapat menghasilkan buah. Carang hanya bisa menghasilkan buah jika dia tinggal tetap melekat kepada pokok anggur itu. Itulah kepada Tuhan Yesus itu sendiri sebagai orang percaya. Tinggal tetap dengan gembala membuat kita bisa menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang tinggal tetap, yang terus-menerus akan kita alirkan, akan kita hasilkan, akan kita produce. Kita harus diam atau harus tinggal tetap untuk bisa menghasilkan buah. Yaitu apa? Menghasilkan buah roh. Melekat dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, buah roh adalah hal yang merupakan tanda utama seseorang telah dilahirkan kembali. Tanda utama warga kerajaan sorga. Menghasilkan buah roh ini membedakan kita dengan manusia dunia lainnya. Atau membedakan kita dengan orang Kristen palsu lainnya. Karunia roh bisa dibuat oleh siapa saja. Karunia roh bisa ditiru oleh tukang sihir, bisa ditiru oleh dukun, bisa ditiru oleh para mesias palsu, oleh para Kristen palsu. Tetapi buah roh adalah hal yang tidak dapat ditiru oleh dunia ini. Tidak dapat ditiru oleh iblis. Siapa bisa meniru kasih? Bisa meniru sukacita, meniru damai sejahtera, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu, artinya melekat, artinya diam, artinya tidak sekedar kita datang ke gereja, memberikan persembahan, melayani dengan semua karunia yang kita punya. Tapi yang terpenting adalah menghasilkan buah roh dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bagaimana caranya? Tidak ada lain. Alkitab katakan hanya satu caranya, yaitu jika carang melekat. Jika hidup kita melekat kepada pokok anggur, kepada gembala agung. Dengan cara apa? Menjalin relasi pribadi dengan dia tiap hari. Cara yang sama dilakukan terjadi antara gembala dan domba. Seorang domba senang diam dekat gembalanya karena dia akan mendapatkan semua benefit yang kita belajar selama 7 minggu ini. Kalau Bapak Ibu ingat pelajaran dari seri pertama sampai seri yang ke-7, kita tidak akan kekurangan hal yang baik. Kita akan berada dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak takut bahaya. Kita tidak takut melewati lembah bayang maut. Gembala memimpin kita sehingga langkah kita tidak salah. Kita tidak salah mengambil keputusan. Kita tidak jatuh dalam jerat iblis. Kita mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan sebagai gembala agung kita. Kita mendapatkan kepuasan sejati, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan makanan, urapan minyak, piala kita penuh dengan melimpah. Semua benefit ini kita dapatkan. Bapak Ibu, banyak orang salah mengartikan ayat ini. Mereka berpikir, oh kalau aku bisa diam di dalam rumah Bapa, bisa diam dalam gereja, melayani 24 jam, maka aku menjadi orang yang berbahagia. Maka aku disebut sebagai anak Allah, sebagai orang percaya. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Itu bukan indikasi utama. Karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh melakukan hal itu. Tidak berarti kita melayani non-stop, melayani di gereja, melayani di berbagai yayasan Kristen dan sebagainya.
Tapi jika kita tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, maka ini semua adalah sia-sia. Kita bisa bernubuat demi nama Tuhan. Kita bisa menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Bisa berbuat mujizat dan berbagai tanda-tanda ajaib lainnya. Tapi tanpa relasi pribadi dengan Tuhan, tanpa menghasilkan buah roh, maka semua itu hanya merupakan kumpulan aktivitas biasa. Kita hanya akan menjadi kumpulan kambing dan bukan kumpulan domba. Tuhan sebagai gembala tidak mengenal kita karena kita hanya beraktivitas secara rohani. Tapi kita tidak memiliki relasi pribadi dalam hal mengenal Tuhan sebagaimana domba dan gembala memiliki relasi mengenal satu dengan yang lain. Karena itu wajar dikatakan dalam Matius 7 ayat 15-23, Bapak Ibu bisa baca ayat ini ayat yang sangat menakutkan untuk saya. Ketika pada waktunya Tuhan Yesus datang kembali, ketika tiba pada hari penghakiman, Tuhan Yesus katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dengan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, ayat ini sangat mengerikan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bapak Ibu, ayat ini sungguh merupakan bagian yang sangat mengerikan. Tapi merupakan bagian yang sungguh menguatkan kita. Adakah kita memiliki relasi dengan Tuhan? Saya mengenal Jokowi, saya tahu Jokowi, tapi saya tidak mengenal Jokowi. Saya tahu orang-orang besar, orang-orang terkenal, orang-orang kaya, tapi saya tidak mengenal mereka secara pribadi. Bapak Ibu, inilah yang membedakan kita dengan orang dari dunia ini atau orang Kristen palsu. Banyak orang katakan, oh saya mengenal Tuhan. Tidak, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus dalam pikiran mereka, dalam kognitif mereka, tapi tidak dalam relasi pribadi. Tidak secara spiritual mereka mengenal Tuhan sebagai gembala. Bapak Ibu, inilah bahayanya. Domba senang berada dalam kandang. Mereka merasa aman berada dekat gembala kita. Berada dekat dengan gembala mereka. Nah, dalam rumah Tuhan itulah kita merasa aman. Kita merasa dekat dengan Tuhan karena kita memiliki relasi pribadi dengan Dia. Dia mengenal kita, mengenal suara kita, dan kita mengenal suaranya. Bapak Ibu, jika kita diam, tinggal tetap melekat dalam hadirat Tuhan, barulah kita bisa menghasilkan yang namanya buah roh. Barulah kita bisa melakukan kehendak-Nya, melakukan kasih, menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri, Bapak Ibu. Tanpa semua itu maka kita bukanlah domba Tuhan. Karena domba yang asli akan memiliki kerinduan untuk duduk diam di dekat gembalanya. Kehadiran gembala memberikan dia rasa tenang. Karena gembala mengenal suara domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Mereka saling menyediakan waktu satu dengan yang lain untuk berbicara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Mazmur 26 ayat 8, Mazmur 27 ayat 4, Mazmur 84 ayat 1, 2, dan 4 merupakan seruan kerinduan yang sama yang ditulis dalam Mazmur 23 ayat 6b tadi. Kerinduan untuk diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam relasi pribadi dengan Tuhan setiap saat. Dan ini menjadi tanda utama seseorang benar-benar telah mengalami kelahiran kembali. Seseorang benar-benar mengalami keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada mereka secara pribadi. Sebagai tanda utama anggota kerajaan surga. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kata ini, frasa ini akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengandung arti diam dalam rumah Tuhan bicara soal tinggal dalam surga kekal. Bapak Ibu, ayat yang kedua dalam ayat 6b ini bicara soal kekekalan. Bicara tentang rumah masa depan kita, itulah surga. Dan inilah tujuan akhir hidup kita sebagai orang percaya. Kita semua sedang berjalan seperti seorang musafir menuju rumah kita. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya sementara dalam dunia ini untuk tujuan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan.
Tetapi sesudah itu kita menuju kepada satu tempat peristirahatan terakhir. Itulah surga kekal. Seperti seorang musafir yang mengembara sementara waktu. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, Bapak Ibu. Daud sedang berbicara tentang surga sebagai tempat tujuan terakhir yang bersifat kekal, bersifat abadi. Bapak Ibu, surga atau diam dalam hadirat Tuhan ini bicara soal sebuah tempat di mana kita dapat tinggal dengan nyaman. Kata dwell dalam bahasa aslinya yasab tadi mengandung arti duduk dalam posisi yang nyaman. Surga akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita. Surga akan menjadi tempat bersama di mana semua orang percaya dari seluruh suku, seluruh bangsa akan duduk berkumpul di hadapan hadiratnya, di hadapan Gembala Agung itu. Dan surga bersifat kekal, bersifat selama-lamanya. Surga adalah tempat yang tetap. Dunia ini akan habis lenyap oleh api, tapi surga adalah tempat yang kekal selama-lamanya, yang tidak dibatasi lagi oleh waktu. Tidak ada yang namanya detik, menit, hari, bulan, tahun. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Tidak ada waktu. Surga adalah tempat di mana tanpa luka, tanpa duka. Bapak Ibu bisa bayangkan tempat ini adalah tempat yang menyenangkan. Tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa luka, tanpa sakit hati, tanpa dosa. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada air mata. Tidak ada matahari yang membuat kita panas terik. Wahyu 7 ayat 17, Bapak Ibu. Surga adalah tempat di mana Tuhan akan tetap menjadi gembala kita. Hubungan kita dengan Tuhan dalam dunia ini sebagai domba dan gembala akan terus berlanjut dalam surga kekal. Jika Dia menjadi gembala kita dalam dunia ini, Dia juga akan menjadi gembala kita nanti satu waktu dalam surga kekal. Gembala Agung itu akan memerintah di surga sana. Dia berkata, "Aku memberikan kehidupan kekal kepada domba-dombaku. Mereka tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak seorang pun akan merebutnya dari tanganku." Yohanes 10 ayat 28. Bapak Ibu, surga adalah tempat di mana kita akan dijamu oleh tuan rumah, yaitu Gembala Agung sendiri dengan hidangan yang istimewa. Dia telah menyediakan seperti yang dituliskan dalam ayat 5. Tidak saja untuk gambaran memberikan perlindungan bagi kita, penyediaan bagi kita di dunia ini, tapi dalam surga, di mana kita akan makan sehidangan, semeja dengan gembala kita. Bapak Ibu, saya baca satu kisah tentang seorang bishop yang bernama Bishop Fulton Sheen. Dia mendapat jadwal menjadi seorang pembicara dalam sebuah seminar di Philadelphia. Nah, sebelum seminar, Fulton ini jalan-jalan dari hotel dia. Dan ketika dia jalan-jalan karena dia tidak mengenal kota itu dengan baik, dia tersesat. Dia bertemu dengan seorang anak yang menunjukkan jalan pulang kembali ke town hall tempat seminar akan diadakan. Anak ini bertanya, "Boleh saya tahu untuk apa kamu datang ke sini?" "Oh, saya akan mengadakan seminar." "Boleh saya tahu seminar tentang apa?" "Oh, seminar tentang bagaimana caranya kamu bisa masuk dalam surga. Bagaimana jalan ke surga?" Anak itu ketawa, anak itu katakan, "Are you kidding me? Kamu bergurau bukan? Bagaimana kamu bisa mengajarkan orang jalan ke surga kalau jalan ke town hall saja kamu tersesat?" Bapak Ibu, menutup Mazmur seri 23 ini saya ingin bertanya kepada kita semua. Dan kita harus menjawab dengan jujur. Karena ini menyangkut kekekalan. Menyangkut sesuatu yang sifatnya selama-lamanya tidak bisa diubah lagi, Bapak Ibu. Tapi kita harus menjawabnya secara jujur dalam hati kita masing-masing. Jawablah beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaan saya untuk Bapak Ibu semua adalah, siapa gembala Anda? Dalam dunia ini sekarang, siapa gembala Anda? Seseorang lain kah? Presiden Anda kah? Uang Anda kah? Karir Anda kah? Atau Tuhan Yesus sendiri? Pertanyaan kedua, siapa Mesias yang dapat membawa Anda ke jalan keselamatan? Pertanyaan ketiga, siapakah yang menjadi pemimpin hidup Anda selama Anda tinggal dalam dunia ini? Yang keempat, tahukah Anda jalan ke surga?
Bapak Ibu, kalau dari 4 pertanyaan ini Bapak Ibu katakan, oh saya tidak tahu, oh saya ragu-ragu, oh saya tidak yakin, oh saya tidak pasti. Maka Bapak Ibu, inilah waktu yang tepat untuk mencari dan menemukan Gembala Agung itu. Sebelum terlambat. Berkat terbesar yang Anda bisa peroleh dalam dunia ini adalah bertemu dengan Gembala Agung itu dan menjadikan dia gembala pribadi Anda. Menjadikan dia Mesias Anda. Menjadikan dia juru selamat Anda secara pribadi. Sehingga kita bisa berkata dengan pasti, satu waktu kelak, kalau dunia ini berakhir, kalau saya dipanggil, kalau waktunya Tuhan Yesus datang kembali, saya bisa dapat yakinkan dalam hati saya kepada orang sekeliling saya bahwa kemana saya pergi, yaitu ke dalam surga kekal. Bapak Ibu, kita bisa menikmati berkat dalam dunia ini dengan semua benefit yang sudah kita belajar selama 7 minggu. Tapi kita juga bisa menikmati berkat terbesar, yaitu berada dalam surga kekal selama-lamanya. Ada banyak Mesias palsu dalam dunia ini. Ada banyak gembala palsu dalam dunia ini. Tapi hanya satu Gembala Agung, hanya satu Gembala sejati, dan hanya satu Mesias yang asli. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada banyak pastor dalam dunia ini yang tiba-tiba, khususnya di Amerika, yang tiba-tiba terbuka kedoknya Bapak Ibu. Ternyata mereka adalah gembala palsu. Mereka mengembalakan hanya untuk uang, hanya untuk popularitas, hanya untuk keamanan diri mereka sendiri. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, ada begitu banyak di akhir zaman ini yang mulai terkuak satu demi satu. Ternyata adalah gembala-gembala palsu. Tapi gembala yang asli, gembala yang sejati adalah Yesus Kristus yang mencari domba yang sesat. Mencari Bapak Ibu dan saya. Dia membawa kita ke kandang yang aman. Gembala itu rela mati di atas kayu salib untuk kita, demi kita, menggantikan kita. Dan gembala itu berjanji akan membawa kita ke surga nanti. Dia sedang menyediakan tempat itu dan satu waktu kelak dia akan menjemput kita. 100% janjinya adalah janji yang pasti. Bapak Ibu, terima dia menjadi Tuhan, menjadi Mesias, menjadi Gembala Agung kita sebelum terlambat. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Jangan pernah menancapkan hati kita, pikiran kita, energi kita untuk dunia ini. Karena semuanya akan lenyap satu waktu kelak. Kita yang percaya kepadanya sedang berjalan menuju surga kekal. Dan itulah tujuan hidup kita untuk tinggal bersama-sama dengan Gembala Agung kita selama-lamanya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, saya ingin menutup bagian ini dengan kita nyanyikan satu pujian ini. Ini lagu him yang sudah dibaharui. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai penutup khotbah kita. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu ini. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind. No more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and chant the victory. One day we'll see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. On that
vision of grace. In a moment we shall be changed. Yes, in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed. On that day, oh, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadi gembala bagi kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu iman kami ya Tuhan, itu keyakinan kami. Pujian ini juga menjadi keyakinan kami bahwa satu waktu kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam sekejap mata. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam rumah Bapa sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami menantikan hari itu, menantikan waktu itu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Hamba berdoa untuk tiap Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan firman Tuhan ini, tapi sampai detik ini tidak yakin akan kemana dia. Hamba berdoa, Tuhan berikan keputusan dalam hati mereka, sehingga mereka tidak terlambat mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai gembala agung mereka, selama masih ada waktu. Tuhan tolong supaya mereka tidak terlambat untuk mengambil keputusan penting ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya sangat senang dengan seri khotbah Mazmur 23. Saya pun diberkati dan saya berdoa supaya semua Bapak Ibu juga diberkati. Kita semua dengan semangat menantikan kedatangan Tuhan kembali dan kita semua dengan semangat terus mengagungkan Dia sebagai gembala agung kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.